Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita masih diberi kesempatan buat bertemu lewat angin ini ya, lewat melalui channel Ngaji Diri Sambil Ngopi. Buat sahabat semuanya, mudah-mudahan yang mendengarkan selalu sehat selalu, selamat selalu ya kan, dipermudahkan segala urusannya, yang pasti urusan yang selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, di sini di channel kita Ngaji Diri Sambil Ngopi buat mengisi waktu yang kosong ya kan. Mengisi waktu yang kosong. Ini ada sebuah pertanyaan yang untuk dijawab dan untuk disampaikan seperti itu. Jadi seolah-olah kita di sini itu ada pertanyaan, bagaimana sih caranya membaca? Caranya membaca. Nah, di sini kita menjawab, membaca yang apa ya kan? Membaca yang seperti apa kan begitu. Nah, di situ terungkap lagi kata-kata ya, membaca diri sendiri kan seperti itu. Cara membaca diri sendiri, cara mengkaji diri sendiri, itu pertanyaan yang selanjutnya. Nah, di sini kita menjawab. Ya, kalau masalah untuk membaca diri kita sendiri ya kan, yang pertama kita harus mengerti tata letak di mana yang ada pada diri kita yang harus dibaca dan ditempatkan. Itu yang satu. Dan yang kedua, di mana kita berada, di situ kita membaca. Dan yang ketiga, bersama siapa. Nah, yang ketiga itu kita sedang bersama siapa ya kan, sedang apa ya kan. Di situ kita membaca diri kita ya kan, yang dibaca yang apa kan begitu ya, tergantung orangnya yang sedang bersama kita ya kan. Ya, semisal begini, orang yang sedang bersama kita itu sedang melihat kita ya kan, melihat lahir batin kita ya kan. Ya udah, lihatlah selagi kamu masih bisa melihat. Itu yang satu. Dan yang kedua, mudah-mudahan yang melihat kepada diri kita, yaitu semoga bisa menjadi sebuah cerminan untuk yang melihat kita. Jadi di situ intinya kita bertemu dengan orang lain ya kan. Yang satu kita mengkaji diri, melihat diri ya kan, bercermin diri ya kan. Dan yang kedua, kita mencerminkan orang lain itu ya kan, kita memberi cermin. Nah, jadi disitulah letak kita, cermin diri kita, orang lain untuk kita,
kita untuk orang lain. Begitu. Jadi kalau dalam kalimat itu mungkin masih dalam cangkupan kalimat la ilaha illallah ya. Ya, buat sahabat semuanya, biar kita itu berlatih untuk meningkatkan tingkat kesadaran diri, tingkat kesadaran jiwa kita ya, tingkat kesadaran rohani kita ya kan. Ya mungkin seperti itulah langkah-langkahnya. Ya emang kalau kita di sini belajarnya seperti itu ya kan. Ya karena apa? Ya karena bagi kita itu di sini kalau bersikap seperti itu ya kan, bersikap seperti itu ya emang hanya sebuah untuk bercermin sih, bercermin biar kita itu lebih tahu diri ya, di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikala kita sedang menghadapi segala sesuatu itu yang bentuk ujian ataupun cobaan ataupun pujian ya. Di mana posisi kita, melihat posisi kita di kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah di saat kita dihina terus kita marah ya kan? Apakah saat kita dipuji kita diterbang ya kan? Apakah saat kita berhasil secara akal ya kan, terus kita menjadi sombong ya kan? Padahal dibalik itu semua masih ada orang yang ketiga yang tidak terlihat. Bisa itu doa dari kerabat, bisa itu doa dari orang tua, bisa itu doa dari guru, bisa itu doa dari teman, bisa jadi itu juga setan, bisa jadi itu juga dari Allah itu sendiri. Jadi ya seperti itu kita kalau untuk belajar mengkaji diri secara santai, secara perlahan ya kan, ya sambil iseng-iseng lah dikala kita sedang ingat ya kan. Tetapi dikala kita itu sedang lupa ya wajar, namanya juga kita itu sifatnya manusia, sifat pelupa. Kalau kita nggak dikasih lupa ya namanya tidak ada kesempurnaan ya kan. Yang ada malah jadi kita susah tidur kalau kita nggak dikasih lupa. Orang kita bisa tidur aja itu karena lupa ya kan, lupa karena bisa menjadi lelahnya badan ya kan, terus lupa karena akan lelahnya pikiran kita untuk memikirkan segala sesuatu itu. Itulah lupa, kelupaan ya kan. Sifat lupa yang ada pada diri kita itu juga patut untuk disyukuri, karena itu sebuah nikmat yang harus kita nikmati ya kan. Tetapi untuk masa tua ya kan, kalau bisa kita itu jangan sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang patut untuk kita jaga. Kalau masalah lupa tentang masalah selain Allah Subhanahu wa taala, itu memang sebuah bentuk hadiah ataupun anugerah dari Allah itu sendiri. Tapi jika kita itu lupa dengan Allah, itulah sebuah bencana pada diri kita, bukan sebuah kenikmatan lagi itu. Nah ya kan, ya itulah kita kenapa di sini itu selalu belajar mengkaji diri ya kan, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya kan. Ya biar apa?
biar saraf ataupun akal ataupun pikiran ataupun jiwa kita ataupun rasa kita ataupun rohani kita, ya kan, pasti kala saat di masa tua ataupun pas di saat sakaratul maut itu sendiri, kita itu masih ingat dan masih melekat, ya kan, dan masih melekat sangat kuat ingatan, kedekatan seperti itu. Karena memang itu sih sebenarnya yang harus kita pertahankan, ya kan. Jadi ini segala sesuatu itu hanya sebuah bentuk latihan sebenarnya sih, ya. Jadi kalau buat sahabat yang tadi itu tanya bagaimana cara untuk melihat ataupun mengkaji diri, ya kan, di channel Ngaji Diri Sambil Ngopi, ya ini begini, kita hanya berusaha mengkaji diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, ya, karena sasaran kita itu pas di hari akhir, di zaman akhir, ya kan, maksudnya di hari akhir, di zaman akhir, yaitu hari dimana kita akan dipanggil, zaman dimana kita waktu di dunia itu, terus waktu kontrak kita di dunia itu udah habis, ya kan. Itu yang dimaksud buat di sini di channel Ngaji Diri Sambil Ngopi. Begitu ya buat sahabat yang bertanya tentang masalah bagaimana cara untuk mengkaji diri, ya ini seperti ini cerminan yang dipakai buat ngaji diri sambil ngopi setiap harinya, setiap waktunya, ya. Ya mudah-mudahan buat sahabat yang bertanya ataupun yang mendengarkan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat, bisa mendatangkan kenikmatan, kenyamanan dan ketenangan dan kebahagiaan, ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kita channel Ngaji Diri Sambil Ngopi, ya. Jangan lupa share, subscribe. Buat yang belum tahu channel ini, silahkan di share biar kita bisa saling belajar, saling bertukar cermin, seperti itu. Oke, cukup sekian dari kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.